Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku ingin sharing knowledge kembali. Sebelumnya saya sudah sharing knowledge juga kepada teman-teman, yaitu automation dari sisi UI menggunakan Playwright. Dan kali ini adalah automation dari sisi API. Dan yang akan saya sharing adalah di sini ada contoh case-nya. Di sini kita menggunakan Conduit untuk sign up menggunakan automation API. Karena kan Postman ini dia bisa dipakai oleh QA manual, bisa dipakai oleh QA automation. Nah, di sini ada API untuk registernya. Kemudian di sini saya menggunakan random email, kecuali untuk password. Jadi kita tahu untuk email dan username tidak perlu menulis secara manual. Kita jalankan, dan hasilnya dia 201. Kalau misalkan kita copy ininya, ke sign in, copy, masukkan passwordnya, kemudian sign in, dia masuk ya. Oke, itu adalah menggunakan Postman. Nah, kali ini aku ingin sharing secara singkat, yaitu menggunakan Supertest dan juga Jest. Dan ini masih lingkup yang sama seperti Playwright, yaitu menggunakan TypeScript. Oke, di sini ada speknya ya. Speknya bernama conduit spec.ts. Kemudian di sini aku pisahkan ada base URL. Kemudian di sini aku menggunakan Faker. Ini adalah data dummy dan kita tidak perlu menulis secara manual. Sama seperti yang tadi di Postman. Jadi kita tinggal generate otomatis gitu ya. Misalkan di sini kita ganti dulu passwordnya yang simple aja, admin 123 add. Nah, di sini tuh ada describe. Describe di sini dia adalah penggrupan gitu ya. Dalam setiap automation, mau itu di sisi API ataupun di sisi web ataupun desktop, maka akan selalu ada describe. Describe di sini dia adalah penggrupan, maka akan ada selalu IT function. IT function di sini dia adalah individual test, maka akan selalu ada IT yang lebih dari satu gitu ya. Ini tergantung teman-teman dalam penulisan individual testnya. Dan contoh di sini, contoh simpelnya adalah ketika user baru register, yang pertama adalah dia harus merespon 201 jika sukses. Oke, sini kita jalankan. Dan di sini dia terlewati dan ada lognya. Di sini saya mencetak lognya, REST body, ada user, ada token gitu ya. Kalau kita lihat ini, dia sama seperti yang di Postman. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, hal terpenting adalah kita perlu assertion atau validasi. Validasinya adalah sama, menggunakan expect. Karena kita menggunakan Jest, kemudian expect, dan di sini rest.statusCode. Kalian bisa menggunakan status code, atau bisa juga menggunakan status. Di sini saya menggunakan status code. Kemudian dia harus 201. Oke. Nah, dia harus 201, sama seperti Postman. Kemudian kita jalankan. Dan setelah dijalankan, maka dia terlewati juga ya. Kalau misalkan kita ganti nih menjadi 400, kemudian kita jalankan. Nah, maka hasilnya adalah file. Valid karena yang diterima adalah 201, tapi yang kita harapkan adalah 400. Kita ganti menjadi 201. Kemudian ini sudah berhasil untuk individual test, respon 201. Kita lanjut untuk bagian yang kedua. ID-nya dia harus menjadi number dan tidak boleh kosong. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat dulu di sini untuk responnya, kemudian kita copy. Oke, di sini saya selalu mencetak log ya untuk melihat respon badinya, atau kalian teman-teman bisa mengcompare-nya hasilnya dari Postman. Jadi tanpa perlu adanya ini. Nah, di sini ID dia harus menjadi number. Berarti expect, kemudian res body dot user, karena ID berada dalam user, kemudian ID dia tidak boleh kosong dulu. Oke, to be defined. Kemudian validasi res body user dot ID dia harus menjadi number. Nah, selalu ingat ketika kalian menggunakan TypeScript atau JavaScript, untuk pengecekannya harus menggunakan type of. Dan hasilnya adalah terlewati. Kalau misalkan kita ganti nih, not to be defined, kita jalankan, maka hasilnya adalah, yang diterima adalah number. Oke, karena dia terdefinisikan dan bukan not to be defined. Sehingga kita hapus. Kemudian kita beri kesengajaan lagi, kita ganti menjadi string. Kita jalankan. Dan hasilnya adalah, yang diterima adalah number. Karena ID adalah number dan dia bukan string. Oke. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa di sini res body user ID. Ini terlalu panjang gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya adalah teknik destructuring. Saya copy ini, cons, dan di sini kita masukkan ID. Oke, dan kita ganti ini menjadi ID seperti ini, dan kita jalankan. Oke, maka hasilnya adalah sama. Kemudian di sini kita lihat lagi, default bio, dia harus menjadi null. Di sini aku lihat di Postman, bio harus menjadi null. Oke, kita copy lagi ini, dan kita masukkan bio. Spec, bio, dia harus menjadi null. Seperti ini. Kita jalankan. Hasilnya ada terlewati. Kalau misalkan not to be, hasilnya adalah file. Karena yang terima adalah null. Oke, sekarang di sini ada email dan username. Dia harus menjadi string dan tidak boleh kosong. Kita copy lagi. Email dan juga username. Spec-nya adalah email. Dia harus menjadi string. Kemudian expect username, dia juga harus menjadi string. Dan expect lagi email, dia tidak boleh kosong. Not to be null. Copy, paste, kemudian username. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Di sini ada yang valid. Validnya adalah yang nomor 33. 33 to be string, email harus string. Nah, di sini saya lupa. Harusnya kita selalu menggunakan type of karena kita di sini mengecek apakah dia string atau bukan ya. Ini juga tambahkan type of. Seperti ini, kemudian kita jalankan dan hasilnya adalah terlewati. Nah, sebenarnya kita bisa menggabungkan yang ini menjadi seperti ini, pakai dan. Kemudian ininya hapus. Ini juga sama. Jadi biar nggak terlalu panjang untuk validasinya. Oke, hasilnya udah terlewati. Kalau kita ganti menjadi number atau enggak boolean, maka di sini ada kesalahan di nomor 33. Karena yang terima adalah string dan yang kita harapkan adalah boolean. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi ini adalah gambaran automation menggunakan supertest dan juga jest untuk metode post. Jadi kalian bisa menggunakan get, bisa menggunakan put, bisa menggunakan patch gitu ya. Dan di sini kita menggunakan post pada endpoint /user. Dan di sini ada send. Send di sini dia adalah untuk mengirim data. Datanya di sini saya menggunakan random data. Misalkan kita jalanin yang tadi ya, random data. Kita copy ini. Masuk ke sini, kita keluar dulu. Admin 123. Oke, dan dia masuk. Itu adalah gambaran dari automation menggunakan supertest yang masih di lingkup yang sama seperti Playwright menggunakan TypeScript. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat bahwa di GitHub Supertest di sini banyak ya. Kayak misalkan kita menggunakan get query, di sini ada kalau misalkan kita ingin menggunakan get, ada query-nya. Kita bisa memberikan query gitu ya. Misalkan JSON placeholder gitu ya. Kita lihat contohnya untuk yang menggunakan filter. Nah ini, kita copy aja. Fonts API, request. Ini. Misalkan kita ingin berikan describe baru untuk JSON placeholder.
Misalkan get comment. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Const res void request get. Console log res. Nah, ini yang menarik dari TypeScript. Di sini ada readline, kita bisa quick fix dan tambahkan asynchronous karena di sini kita menggunakan promise, ada wait, oke? Dan kita jalankan. Dan setelah jalankan hasilnya adalah benar ya. Tuh. Nah, di sini kita bisa menggunakan query atau parameter. Jadi tinggal tambahkan dot query seperti ini. Paste yang tadi, ininya hapus. Jadi kurung kerawal, ganti menjadi titik 2. Nah, seperti ini. Kita jalanin lagi. Maka di sini dia berhasil tampil. Misalkan kita pakai limitnya. Limitnya adalah saya ingin tampilkan 2. Maka di sini dia menampilkan di sini adalah res body. Oke, maka di sini dia console log-nya dia menampilkan 2 ya. Karena kita melimitnya menjadi 2. Kalau misalkan 1, oke, dia 1. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk sharing knowledge-nya. Perihal automation menggunakan API, dan yang kemarin teman-teman bisa melihat automation menggunakan Playwright. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan bisa membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.